Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Pranesti Anggreni, NIM 2019 008195. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Dikutip dari media BUMN, PT Waskita Karya akan memulai melego 9 ruas tol miliknya ke swasta tahun ini. Langkah ini diambil karena PT Waskita Karya Persero Tbk sedang kesulitan likuiditas. Di antara 9 ruas tol ini, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang besar, yakni hingga 99,9% pada ruas Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan ruas Krian, Legundi, Bunder, Manyar. Nah, sementara itu kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentang 25-60%. Pada tahun 2021, Waskita berencana melepaskan setidaknya 9 ruas tol, di mana 3 ruas merupakan ruas tol yang berlokasi di daerah Jabodetabek. 1 ruas terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan ditambah 1 ruas terletak di Jawa Timur. Waskita Karya memperkirakan seluruh ruas yang akan dilepas dengan nilai sekitar 10-11 triliun. Secara keseluruhan, total panjang jalan tol yang akan dilepas ke swasta sepanjang 483,3 km. PT Waskita Karya Persero Tbk bakal melepas kepemilikan divestasi saham di 4 ruas tol pada tahun ini. Divestasi yang diperkirakan senilai 7 triliun sampai 8 triliun itu dilakukan demi memperbaiki arus kas perusahaan. Direktur Utama Waskita Karya Setiawan Swaywarjono menjelaskan beberapa ruas tol yang akan dijual adalah Tol Becak Kayu, Tol Kanci Pajengan, dan Tol Pajengan Pemalang. Perusahaan berharap bisa memotongi dana segar hingga 8 triliun dari aksi koperasi tersebut. Lalu sisa ruas tol yang akan dijual adalah Tol Cibitung Tanjung Priuk. Namun divestasi untuk ruas tol ini tidak dilakukan sepenuhnya, melainkan dengan mengurangi saham dari mayoritas dan minoritas. Direktur Utama Waskita Karya Setiawan mengatakan bahwa divestasi 4 ruas tol harus terlaksana tahun ini. Jika tidak, maka arus kas perusahaan akan semakin negatif. Belum lagi pemerintah masih memiliki utang yang belum dibayar hingga saat ini. Totalnya sebesar 6,63 triliun. Beliau menjelaskan bahwa utang tersebut terdiri dari outstanding pokok dan talangan penggandaan tanah jalan tol sebesar 3,71 triliun, cost of fund dana talangan penggandaan tanah jalan tol 1 triliun, dan Light Rail Transit LRT Sumatera Selatan 1,92 triliun. Selain penjualan tol, Setiawan juga akan mengajukan pernyataan modal negara atau PMN kepada pemerintah. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Beliau akan mengajukan permintaan PMN tersebut kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dari fakta-fakta yang ada tentang berita tersebut, saya menyatakan setuju karena konsep pendekatan pembangunan infrastruktur dengan sistem bangun jual sebenarnya sudah tak asing di negara-negara maju, dan yang paling sukses di mata dunia adalah yang diterapkan di Cina. Negeri tirai bambu ini sukses membangun 131 km tol dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 1000 km. Tentu tidak ada apa-apanya karena harus meniru Cina.
pencapaian itu harus diadopsi pada proyek Tol Trans Sumatera melalui konsumsi utama karya area BUMN. Itulah tugas waskita sebagai developer bangun jual untuk mengurangi hutang yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.